curhat sejenak. Jadi apa ya, untuk mengisi kekosongan lah, intinya sih saya berbagi pengalaman tentang penanganan atau perawatan padi mekongga dari mulai tanam sampai akhir panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk seluruh petani Indonesia, dulurku semuanya. Oke dulur, masih bersama saya channel Tani Desaku dulur. Yang kali ini saya akan membagikan sebuah video pembahasan tentang penanaman padi mekongga dari mulai tanam sampai akhir panen dan juga hasilnya dulur. Alhamdulillah. Tapi ini hanya teori, bukan teori ya, perjalanan penanaman mekongga ini lur, yang alhamdulillah penuh suka dan duka. Dan untungnya alhamdulillah di akhir penghujung padinya ada sesuatu yang sedikit kurang pas, tapi alhamdulillah hasilnya masih lumayan dulur. Kami ucapkan terima kasih kepada dulur semua yang sudah mendoakan padi mekongga saya, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dipanen dengan mesin kombi dulur. Kita akan bahas di sini perawatan dan juga penanganan padi mekongga dulur dari mulai tanam sampai panen. Namun sebelum kita berlanjut ke video selanjutnya dulur, dukung terus channel Tani Desaku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk dulurku semuanya. Oke lur, kita santai, kita curhat sejenak. Jadi apa ya, untuk mengisi kekosongan lah, intinya sih saya berbagi pengalaman tentang penanganan atau perawatan padi mekongga dari mulai tanam sampai akhir panen. Oke lur, kita langsung saja ya. Penanaman padi mekongga ini saya lakukan di bulan Desember lur ya, tapi Desembernya Desember akhir, di antara sekitar tanggal 27-an lah, intinya sih Desember akhir mulai tanam padi mekongga lur. Dengan sistemnya bukan menggunakan sistem jarwo ya lur ya, tapi saya gunakan 10 kali tanaman, saya kasih lowongan atau kasih lorongan untuk menyemprot supaya penyemprotan saya lebih mudah ya lur. Dan alhamdulillah lur, mulai penanaman memasuki umur 15 HST, 10 sampai 15 HST saya lakukan pemupukan ya lur ya. Pemupukan yang pertama saya gunakan urea full, tidak ada campuran ya, hanya saya kasih herbisida saja dengan dosis 2 kintal per hektar lur. Dan di umur 15 HST juga saya lakukan penyemprotan ya lur. Penyemprotannya yaitu dari PT DGW, mulai dari leli dan juga inseknya itu macam-macam, pokoknya dari DGW lur. Dan memasuki umur ke 30, 25 sampai 30 saya lakukan pemupukan kedua lur. Pemupukan kedua dengan dosisnya urea 1 kintal dan juga bonska 1 kintal. Dan di umur 30 juga saya lakukan penyemprotan yang kedua lur. Sama penyemprotannya seperti penyemprotan yang pertama ya, pestisidanya. Bagi dulur yang ingin tahu pestisidanya silahkan langsung saja cari video saya sebelumnya, yaitu penyemprotan padi mekongga. Insya Allah disitu komplit semua pestisidanya beserta dosisnya lur. Dan memasuki umur ke 45 sampai 50 saya lakukan pemupukan ketiga dengan dosis 150 ponska dan juga 30 kilo mutiara grower. Nah ini baru saya terapkan tahun sekarang lur, tapi alhamdulillah dengan diterapkannya sistem pemupukan 3 kali di musim penghujan ini, dilihat dari kasat mata tanaman berbeda sekali lur daripada tahun-tahun berikutnya. Tanaman kelihatan padat, daunnya hijau, dan juga aman dari penyakit jamur. Alhamdulillah lur. Ada sih ada, cuman tidak begitu, penyebarannya tidak begitu luas, hanya masih di ambang batas wajar. Nah di umur yang ke 45 juga saya lakukan penyemprotan yang ketiga lur.
Di sini memasuki masa vegetatif ya. Saya lakukan penambahan nutrisi lur, dan juga masa untuk memberi asupan nutrisinya supaya padinya bisa malainya keluarnya serempak, dan juga bulir padinya terisi full sampai mekal, dan juga bulir padinya nanti bernas semua. Dan alhamdulillah lur, di umur ke 65 sampai 70 saya lakukan penyemprotan yang keempat, sama dosisnya seperti penyemprotan yang ketiga lur, di umur 45 ya. Dan di umur yang ke 75 saya lakukan penyemprotan finishing sampai umur 80. Jadi jedanya antara 5 hari itu lur, tergantung kita waktunya saja ya. Pertama 10 sampai 15 AST penyemprotan, 25 sampai 30, 45 sampai 50, 60 sampai 65, 75 sampai 80. Dan setiap satu musim saya selalu rutin melakukan penyemprotan hanya 5 kali lur. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Dan pemupukan 3 kali saya baru terapkan tahun sekarang ini lur ya, dengan memasukkan pupuk mutiara, salah satunya di akhir penghujung pemupukan. Alhamdulillah tanaman padinya kelihatan padat, isinya kelihatan bernas sampai pangkal, bulirnya juga lumayan, bobotnya lumayan. Tapi ada suatu kendala nih lur, ini perlu PR buat saya ya, di lahan terutama seperti dulur ketahui ya, itu lahannya lur. Kebetulan lahan saya ini lahan, dan ini pengairannya ini lur, tuh kelihatan kan ini airnya. Nah kebetulan tanggulnya ini lur banyak sekali yang bocor, terutama oleh hewan-hewan tikus dan lainnya yang melubangi tanggul ini. Akibatnya saya tidak bisa ngesat atau tidak bisa mengeringkan lahan padi mekongga lur. Jadi sejak mulai tanam sampai akhir itu selalu tergenang air. Dan di umur ke 80, sekisaran 80 lah, 2 minggu lagi mau panen, terjadi angin dan juga hujan yang lebat. Disitulah terjadi tumbang lur. Kalau di persentase di angka 70 sampai 80% yang roboh. Nah dari situ saya berpikir, ini target yang setadinya saya dambakan 10 ton per hektar ini bisa dapat enggak dengan kondisi padi yang roboh di angka 70 sampai 80%. Ya udah pasrah aja lur, namanya juga rezeki sudah ada yang ngatur, dan juga musibah tidak tahu, terjadi padinya roboh. Dan alhasil di umur 95 saya panen, tidak saya bangunkan lur karena posisi robohnya banyak. Rencananya sih di umur 90, pokoknya antara 87 sampai 90 itu saya mau panen dengan mesin kombi. Makanya saya tidak bangunkan si padi mekongga ini lur. Tapi ternyata jadwal mesin kombinya dapatnya di umur 95. Alhasil alhamdulillah lur, walaupun roboh padi mekongganya masih dapat tonase 7,6 lur. Alhamdulillah. Dengan kondisi padi seperti itu, tadi target 10 ton belum dikabul ya lur, masih ditunda oleh Allah ya. Mudah-mudahan ke depan-depannya diganti ya lur. Tapi alhamdulillah masih tabas, masih tembus 7,6 ton. Nah ini lahannya nih lur, 1 hektar ya, dapat 7,6. Ini 1 hektarnya lebih, bukan 10.000 murni, tapi ada lebihannya. Sedangkan ini sebelum dipanen kan ada ubinan dari pusat lur, dan ubinannya ini dapat 5,6 kilo per 6,25 meter persegi. Secara kalkulasi matematik
itu seharusnya tanaman padi mekongga saya di angka 9 ton itu udah di tangan lur. Tapi karena ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, tapi alhamdulillah masih dapat 7,6 ton. Nah itu dia lur, sebuah perjalanan penanaman padi mekongga punya saya dari mulai tanam sampai akhir di umur yang 95. Dan alhamdulillah ini 5 hari lagi sebelum lebaran, dan sekarang 1 hari lagi besok lebaran. Lahannya sudah beres, tinggal kita melakukan penyemaian ulang, penanaman ulang dengan MT2. Oke, sekian saja dulu lur curhatan saya atau cerita saya dalam menanam padi mekongga ya lur. Apabila ada dulur semua yang mengasih masukan, mau bertanya, silahkan langsung ke kolom komentar. Nanti saya jawab sesuai dengan pengalaman yang sudah saya terapkan di lapangan. Oke, sekian saja dulu dari saya lur, kurang lebihnya mohon maaf, mohon selalu selamat menjalankan ibadah puasa bagi dulurku semua, dan juga mohon maaf lahir dan batin lur, karena besok mau lebaran. Saya melalui video ini mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja dulu lur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.